Shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan kembali. Aku percaya ada perbedaan besar ketika seorang manusia memulai harinya bersama dengan Tuhan sama yang tidak memulai bersama dengan Tuhan. Pasti ada perbedaan besar. Maka itu hari ini kita mau belajar firman sama-sama. Dan aku percaya ini pasti akan sangat mengubah pola pikir dan juga mengubah kehidupan kita secara keseluruhan. Dan sebelum kita lanjut ke dalam firman, kita doa sebentar yuk. Kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Holy Spirit, we're so grateful. Terima kasih untuk semua berkat-Mu, baik yang sudah Engkau berikan di masa lalu, hari ini maupun masa depan. Kami bersyukur. Roh Kudus, kami minta biarlah Engkau yang berbicara untuk kami. Biarlah ada urapan Tuhan, pengertian dari Tuhan yang bisa mengubah hari ini lewat firman-Mu. Kami percaya firman yang taburkan ini gak akan terbuang sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Hari ini kita membahas firman Tuhan dengan judul, bagaimana berubah dari masuk neraka, jadi bisa berubah masuk ke dalam surga. Nah, kenapa sih kita semua ini seharusnya masuk ke dalam neraka? Jawabannya adalah karena dosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan, bahwa semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa adalah ketika kita melanggar perintah atau peraturan Tuhan. Dosa adalah ketika kita melakukan apa yang gak sesuai dengan desain Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Dan kebenarnya semua orang berdosa. Orang yang menurut kamu terbaik pun sebenarnya adalah seorang berdosa. Coba aja kita tes sama-sama. Siapa di sini yang pernah bohong? Saya angkat tangan duluan karena saya sendiri pernah bohong. Siapa di sini yang mungkin pernah mencuri? Mungkin mencuri benda, mencuri barang, mencuri uang, harta, atau mencuri hati dia. Mencuri hati dia, kalau dia single, kamu single, nggak salah ya. Tapi mencuri, anggapnya salah ya. Terus apa lagi? Kalau misalnya kita mungkin buka website nggak benar, kita sombong, kita serakah mungkin, kita keluarin kata makian. Nah, itu semua sebenarnya adalah dosa. Dan sebenarnya setiap dari kita sudah berdosa. Setiap dari kita punya banyak kesalahan. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dari dosa ialah maut. Karena dosa kita harusnya masuk ke dalam neraka. Ada hukuman oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi mungkin masih ada yang mengatakan, ya Revi, saya tahu saya berdosa, tapi dosa saya nggak banyak-banyak amat kok. Dosa teman saya tuh, si Acep, lebih banyak. Saya bohong ya paling seminggu 5 kali lah. Si Acep 50 kali seminggu bohongnya, dia lebih parah. Lagi pula yang layak masuk neraka tuh menurut aku yang parah, yang bunuhin orang tuh banyak. Kayak Hitler, Mao Zedong, Kaisar Nero, itu tuh yang harusnya masuk ke neraka. Ya, kalau misalnya kamu dibandingkan dengan temanmu atau sama Hitler, Kaisar Nero, mungkin kamu kayak malaikat kelihatannya. Tapi masalahnya, Tuhan gak membandingkan kita dengan manusia lain. Melainkan Tuhan membandingkan kita dengan kekudusannya. Dan kalau kita dibandingkan dengan kekudusan Tuhan, kata Nabi Yesaya, kita itu bagaikan kain kotor. Dan kalau kita lihat transaksinya, itu bukan sekedar kain yang ada debu dikit, melainkan menggambarkan pembalut wanita yang habis dipakai, menjijikannya tuh udah parah sekali. Seperti itu. Setiap dari kita tuh sangat berdosa. Itulah kenyataannya, teman-teman. Setiap dari kita, diriku dan dirimu, kita berdosa dan harusnya masuk ke dalam neraka. Karena kita harus ngerti bahwa standar surga itu bukan sekedar ada banyak kebaikan. No, standar surga adalah kesempurnaan. Sedangkan kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Teman-teman, aku kasih perumpamaan gini. Misalnya kita sekolah dulu, itu kan ada nilai standarnya ya. Misalnya, kalau misalnya mau naik kelas kan, kalau aku dulu sekolah tuh standarnya 70. Kalau nilainya banyak di bawah 70 nggak naik kelas. Harus di atas 70. Itu standarnya. Nah, sekarang coba bayangin kamu sekolah, tapi standar nilainya itu bukan 70, melainkan 100. Dari ulangan apapun itu, mau ulangan matematika, fisika harus 100, matematika 100, fisika 100, kimia 100, biologi 100, sejarah 100, bahasa Indonesia 100, bahasa Inggris 100, olahraga 100, musik 100, seni rupa 100, semua 100, ulangan 1 sampai ulangan terakhir 100. Naik kelas nggak? Udah pasti enggak lah, terlalu tinggi, kita nggak mungkin bisa.
Nah itu aja baru nilai sekolah. Begitu pula dengan standar kerajaan surga. Jujurnya 100, rendah hatinya 100, murah hati 100, sabar 100, dan lain-lain. Kita semua gak ada yang bisa lulus. Satu-satunya kita bisa masuk surga. Kuncinya apa? Ketika punya yang namanya juru selamat, kasih karunia Tuhan, dan bukan kebaikan kita. Makanya berita buruknya setiap dari kita jauh lebih berdosa dari yang pernah kita bayangkan. Tapi berita baiknya setiap dari kita jauh lebih dikasihi dari yang pernah kita harapkan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya padanya gak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan sangat sayang sama kita. Makanya Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau Yesus beneran Tuhan, kenapa harus repot-repot dari surga datang ke dunia jadi manusia, mati di atas kayu salib? Kenapa repot banget? Kalau dia Tuhan, ya Maha Pengasih dan Maha Kuasa, bukannya gampang, tinggal petikin jari aja, dosa manusia semua hilang, semuanya otomatis masuk surga, kan bisa? Nah teman-teman gini, aku pengen kasih penjelasan. Tuhan kita, dia itu bukan sekedar Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penguasa, tapi dia juga adalah Tuhan yang Maha Adil. Kalau yang namanya Maha Adil, berarti kalau misalnya ada yang namanya pelanggaran dari sebuah hukum, yang namanya hukuman itu harus dijatuhkan. Aku kasih sedikit perumpamaan. Bayangkan misalnya kita punya seorang anak. Anak kita masih 2 tahun, seorang anak perempuan, kita sayang sama dia, lucu sekali. Singkat cerita, pada suatu hari ada penjahat yang menculik anak kita itu, diperkosa, habis itu dibunuh. Singkat cerita, 2 minggu kemudian ketemu sama polisi, dibawa ke pengadilan, kan ditangkap. Ketika di hadapan hakim, dia minta maaf, "Pak Hakim, maafin saya udah bersalah. Saya janji saya nggak akan ulangi lagi." Hakimnya lihat, hakimnya bilang, "Ya udah deh, karena dia udah minta maaf, kita ampuni aja. Gak apa-apa, silakan kamu boleh pulang dan selamat." Kita sebagai orang tua gimana? Marah besar dong. "Pak Hakim, gak bisa gitu dong. Dia udah bersalah. Dia udah melakukan kejahatan yang luar biasa kepada anak saya. Gak bisa gitu dong. Kamu hakim gak bener." Kan gitu ya. Nah sama halnya dengan Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang Maha Adil. Kalau pelanggaran dari sebuah hukum sudah dilakukan, ya hukuman harus dijatuhkan. Tapi karena Tuhan sangat sayang sama kita, dia jatuhkan hukumannya bukan ke kita, melainkan kepada dirinya sendiri di atas kayu salib itu. Makanya sebutannya bukan Tuhan Yesus menghilangkan dosa, melainkan Tuhan Yesus menebus dosa. Artinya kita yang bersalah, tapi Tuhan Yesus yang bayarin hukumannya buat kita. Inilah alasan kenapa Tuhan Yesus mengatakan pada Yohanes 14 ayat 6, "I am the way, the truth, and the life." Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Karena dialah satu-satunya yang udah menebus dosa kita. Dia adalah satu-satunya jalan di mana tadinya udah gak ada jalan. Tuhan Yesus bukan salah satu jalan dari banyak jalan. Dialah satu-satunya. Kalau manusia bisa samatin dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri, Tuhan Yesus gak perlu datang. Tuhan Yesus datang karena udah gak ada jalan lain. He made a way when there was no way. Makanya hari ini bersyukur dan jangan pernah sombong. Juru selamat sejatinya bukanlah dirimu, melainkan Tuhan Yesus. You won't see your need of a savior until you see yourself as a sinner. Kamu gak akan sadar akan kebutuhanmu, bahwa kamu sangat butuh juru selamat, sampai kamu sadar kamu tuh orang yang sangat berdosa. Aku juga berdosa. Pendeta sebaik manapun juga orang berdosa yang diselamatkan karena kasih karunia Yesus Kristus. Jadi jangan berpikir, oh orang itu karena dia pendeta, oh dia makanya selamat karena dia baik banget orangnya. No, bukan karena kebaikan manusia, tapi kebaikan Tuhan di tengah kebobrokan kita. Roma 5 ayat 8, Tuhan mendemonstrasikan kasihnya buat kita dengan cara ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Tuhan tuh luar biasa kasihnya. Dia memberikan kasihnya buat kita, bukan karena kita lovable, bukan karena kita baik. Justru di tengah kebobrokan kita yang paling parah, di titik terendah kita, Tuhan udah mengatakan I love you. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Makanya hari ini teman-teman, aku pengen ajak setiap dari kita jadi orang rendah hati, selalu bersyukur akan Tuhan dan salibnya.
Dan mulai hari ini sungguh-sungguh ikutin arahannya, bukan buat dapat berkat, melainkan untuk bersyukur atas keselamatan dan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan dan berikan untuk hidup kita. Amin. Aku pengen ajak kita untuk berdoa sama-sama, karena mungkin ada beberapa di antara kita yang selama ini belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama ini kita masih merasa bahwa diri kita cukup hebat, kita merasa diri kita pinter, baik, kita merasa kita gak butuh Tuhan. Tapi mungkin setelah dengar firman ini ada berapa di antara kita yang teringat kembali bahwa we need a Savior, kita butuh Juru Selamat. Dan kita mau mulai punya hubungan sama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada berapa di antara kita yang mungkin sama ini udah gereja, mungkin pernah sih punya niat ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi udah cukup lama bertahun-tahun kita lupain Tuhan. Atau ke gereja sih, tapi gak sungguh-sungguh buat Tuhan. Aku pengen ajak kita untuk sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus kembali hari ini. Boleh gak aku izin berdoa buat teman-teman? Kita doa sama-sama sebentar. Tuhan Yesus, aku mau berdoa bagi teman-temanku yang hari ini mungkin mereka sadar sama ini mereka gak punya hubungan sama Tuhan Yesus. Tuh udah lama mereka kabur, lari, lupa sama Tuhan Yesus. Hari ini aku mau berdoa, Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang masuk ke dalam hati dan hidup mereka. Biarlah mulai hari ini mereka sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Tuhan. Tuhan, aku berdoa agar anak-anak-Mu ini mereka sungguh-sungguh bisa menyadari kasih-Mu yang ajaib dan besar itu. Hari ini aku berdoa agar bagi mereka semua, mereka memperoleh kekuatan untuk menang atas setiap belenggu dosa. Agar mereka bukan cuma diampuni dosanya, tapi setiap dosa itu mereka juga bisa tinggalkan oleh kuasa Tuhan. Dan karena mereka sungguh mengasihi Tuhan. Berkati dan jamah mereka. Bahkan bukan cuma hidup mereka, tapi juga keluarga mereka. Kau yang mengatakan satu orang diselamatkan, seisi keluarga bisa diselamatkan. Maka itu keselamatan yang udah mereka terima dalam keintiman sama Tuhan Yesus, mampukan mereka pun untuk membawanya kepada keluarga mereka, orang tua, adik kakak, agar lewat kehidupan mereka, keselamatan Tuhan dapat dialirkan juga ke dalam kehidupan keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebelum kami mencari Engkau, Engkau yang mencari kami. Aku berdoa agar mereka yang hari ini ambil keputusan langkah buat ikut Tuhan Yesus, nggak berhenti cuma di hari ini, tapi mereka bisa terus berjalan sama Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka, sampai maut menjemput atau Tuhan Yesus datang menjemput kami. Kami ingin didapatkan oleh Tuhan setia. Bantu kami dalam perjalanan hidup kami. Dan hari ini kamu declare lagi sama-sama, Jesus Christ, You are our Savior and You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Teman-teman, aku pengen ajak kita untuk dapat renungan firman setiap pagi. Makanya aku upload setiap hari jam 6 pagi. Teman-teman jangan lupa subscribe, nyalain tombol loncengnya, dan beneran ikut setiap hari. Dan aku percaya akan ada kuasa Tuhan yang mengalir setiap kali kita secara sengaja mau dengar firman. Kamu mau dengarnya pagi, malam hari, tengah hari, terserah. Yang penting kita sungguh-sungguh siapkan waktu dan hati untuk terima firman yang baik bagi hidup kita. God bless you and maju terus.